Action. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas waktunya. Buya sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Untuk yang pertama Buya, selama Buya menjadi kepala sekolah, tentunya kan ada banyak berbagai hal terkait dengan kondisi maupun masalah yang ada di sekolah seperti itu. Lalu apakah Buya pernah mengalami atau menjumpai masalah yang berkaitan dengan dua hal yang sama-sama benar? Ya, terima kasih Pak Amin. Ya, memang selama pastinya ya sebagai guru, sebagai kepala sekolah juga pasti banyak masalah. Apalagi di sekolah kita itu meskipun sudah kita rencanakan, ternyata kan di lapangan itu pasti ada masalah. Nah, mesti waktu tadi ya ditanyakan apakah dua hal mengalami masalah. Iya, jadi contohnya seperti ini. Kita itu paling sulit menentukan masalah itu, terutama yang pertama adalah untuk kepentingan publik ya, untuk kepentingan khalayak ramai, maksudnya untuk kepentingan bersama. Kemudian bertentangan dengan kepentingan yang memang seperti kayak dilema seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menentukan keputusan terkait masalah yang pertama itu adalah bagaimana kita berbenturan antara masalah bersama dengan adanya masalah kepentingan dilema yang dihadapi oleh guru atau siswa di sini, gitu Pak. Benar sekali Bu ya. Memang seringkali ketika kita ada sesuatu seperti itu, apakah kita mau mendahulukan yang kepentingan kelompok seperti itu bersama atau kepentingan pribadi seperti itu. Itu yang memang sering terjadi di setiap lembaga seperti itu. Lalu dalam mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah apa yang Buya lakukan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik? Iya, jadi memang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalahnya seperti apa ya. Kemudian yang kedua fokus. Yang kedua itu maksudnya gini, setelah kita identifikasi masalahnya, kemudian fokus tujuannya apa. Jadi goalnya ini masalahnya seperti apa. Kemudian yang tiga langkahnya adalah kita musyawarahkan, karena akhirnya kita akan memanggil pihak yang terlibat siapa aja ya dalam masalah ini. Kemudian yang empat, setelah musyawarah baru kita mengambil keputusan. Yang kelima kita evaluasi, karena tentunya setelah itu muncul ya, biasanya apa yang terjadi kan kita harus evaluasi lagi ya, apakah itu dampak baiknya plus minusnya seperti apa, seperti itu Pak. Oke. Jadi ada identifikasi masalahnya terlebih dahulu, kemudian kita lakukan musyawarah baik dari teman-teman atau guru yang terlibat maupun siswa seperti itu, kemudian lalu kita lakukan evaluasi seperti itu ya. Lalu selama mengatasi masalah tersebut ada nggak tantangan atau kesulitan yang punya hadapi? Iya. Jadi untuk menghasilkan suatu keputusan yang tentunya kan kita ada beberapa sumber yang kita hadapi ya. Yang pertama mungkin kita kembalikan lagi ke peraturan sekolah itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah keputusan bersama. Kemudian kesulitan yang dihadapi adalah bagaimana membenturkan dua kepentingan tadi ya, seperti itu. Jadi ada namanya setelah kita pelajari materi kan ada namanya dilema etika, kemudian ada bujukan moral. Nah itu kan ada juga keputusan itu apakah nanti sesuai nggak sama apa itu etikanya seperti ini, dan bujukan moral apakah sesuai dengan yang kita hasilkan keputusan seperti itu. Tapi bagaimana nanti kita yang meskipun sulit tapi tetap kita harus utamakan tujuannya, berarti goalnya seperti apa yang akan dituju. Jadi itu yang pertama harus kita kembalikan lagi kepada tujuan sekolah yang tidak dicapai, tujuan masalahnya seperti apa, baru nanti kita sesuaikan. Jadi memang semua permasalahan yang ada kita kembalikan lagi ke tujuan sekolah seperti itu. Lalu selama proses penyelesaian masalah tersebut, apakah ada orang atau hal-hal yang membantu Buya dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, yang pertama itu adalah dokumen kita ya, peraturan sekolah itu. Yang kedua adalah seseorang atau sejawat. Intinya kalau di sini berarti yang terlibat bisa jadi guru, bisa jadi BK, bisa jadi wakil kepala sekolah, seperti itu. Karena kami juga membutuhkan masukan. Kemudian apalagi yang terakhir itu ya pastinya nanti akan kita putuskan tergantung berat atau ringan masalah tersebut. Jadi Buya melakukan istilahnya pencarian fakta terlebih dahulu mulai melalui dokumen-dokumen yang ada, kemudian masukan juga dari wakil kepala sekolah maupun guru-guru yang lain, sehingga baru diambil keputusan yang terbaik seperti itu. Ini mungkin yang terakhir dari selama Buya menjadi kepala sekolah, tadi kan sudah disampaikan banyak hal yang terjadi di sekolah, kemudian banyak hal juga yang membantu dalam
masalah tersebut. Mungkin ini sebagai pelajaran bagi kami juga nanti kedepannya, sehingga kami sebagai seorang guru mampu mengambil keputusan yang terbaik juga, baik bagi siswa maupun bagi sekolah. Apa hal yang penting yang membantu kuliah dalam pengambilan keputusan? Keputusan segala masalah kita harus pertimbangkan. Yang pertama hal itu adalah tentang waktu. Jadi kita harus melihat ritme waktu. Apakah keputusan ini harus cepat? Jadi ada beberapa skala prioritas. Kalau cepat, hari itu juga berarti kita harus menentukan secara cepat. Berarti harus kita putuskan. Yang kedua, apabila masalah ini masih ada toleransi waktu, berarti kita masih ada waktu tadi mengajak beberapa pihak yang terlibat, mendiskusikan dan mengidentifikasi. Jadi kalau masalah cepat berarti kita bisa langsung, tapi setelah itu nanti kita komunikasikan dengan pihak yang terlibat, seperti itu ya. Yang kedua, kalau masih ada jangka waktu, berarti nanti kita cari solusi bersama dulu. Kemudian yang paling penting di sini mengambil keputusan, kalau dari saya itu seperti kita harus berita ya. Jadi ada 5W 1H. Jadi ada what, when, where, who, kemudian where. Jadi apa masalahnya, siapa yang terlibat, gimana masalah itu terjadi, kemudian kapan masalah itu terjadi, dan why. Kenapa sih kok ada masalah ini, kenapa? Itu. Baru nanti kita ada namanya, kita kaitkan dengan how, bagaimana nanti solusinya. Seperti itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Lia. Sungguh luar biasa terkait dengan apa yang sudah disampaikan sama Bu Lia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Lia ini bermanfaat bagi kami selaku seorang guru yang nantinya akan menghadapi masalah yang sama juga. Sehingga apa yang disampaikan Bu Lia akan menjadi pedoman bagi kami untuk mengambil keputusan yang lebih bijak seperti itu. Terima kasih Bu Lia atas waktunya, sudah meluangkan waktunya Bu Lia, Bu Lia sudah memberi kesempatan untuk saya untuk melakukan wawancara hari ini. Terima kasih Pak Asmi, semoga lancar semuanya ya. Amin. Saya akhiri untuk wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur. Terima kasih saya sampaikan ke Bu Rifda atas waktu, meluangkan waktunya untuk wawancara terkait dengan pengambilan keputusan nilai-nilai kebijakan. Bu Rifda selaku Kepala Sekolah SMK Al-Munir Ujung Pangkang, nggih. Nggih. Bu Rifda, selama menjadi kepala sekolah, apakah pernah mengalami atau menjumpai masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, khususnya memilih antara dua hal yang benar? Jadi dua-duanya itu benar, tapi Bu Rifda harus mengambil keputusan dari masalah tersebut. Iya. Pernah Pak ya, jelas. Selalu setiap hari sekolah kan ya seperti itu, pasti ada saja masalah yang datang gitu ya, mulai dari yang hal yang kecil, yang sedang sampai yang besar, ya pasti ada. Ya, benar sekali, memang setiap keadaan kondisi di sekolah pasti mengalami hal tersebut. Lalu langkah-langkah apa yang dilakukan Bu Rifda untuk mengatasi masalah tersebut dan bagaimana mengambil keputusannya? Ya, kalau masalah misal ya dilihat dari masalahnya tadi, kita kalau masalahnya kecil atau bisa diselesaikan dari tingkat wali kelas, ya sudah, saya nggak usah ikut-ikut, mereka ikut. Kalau nanti sudah agak itu masalah sekolah ya, masalah kelas atau apa antar kelas, nanti di BK, nanti di kesiswaan sudah beres ya sudah. Nah, kalau masalah umum di sekolah, misal kayak kemarin itu ada anak pindahan kelas 12 ya ini, jadi kan agak dilema nih, sudah selesai cut off BOS sama kelas 12 ini nanti untuk didaftarkan ke ujian akhir, ini enaknya diterima apa enggak Bu Nirma? Kan pasti saya nih, operator pun tanya ke saya ya. Iya, benar sekali. Kalau saya melihat dua-duanya bisa ini, kalau saya kasihan sakno ki bocah iki mosok gak sekolah, yo ayo diterima gitu ya. Tapi di lain pihak, sekolah saya juga bisa sebenarnya nggak menerima. Kalau misal ini sudah tanggal segini, nanti susah, terus data-data di sekolah asal beres enggak kayak gitu, apa kalau memang punya sangkutan apa-apa kan susah lagi nariknya nanti seperti itu. Jadi kemarin sempat bingung, tapi akhirnya
wali murid ini dipastikan, saya memang benar-benar tabayun ke wali murid, silahkan datang ke sekolah. Kalau memang mau sekolah beneran, ya monggo. Padahal Pak operator saya sudah nggak setuju, nggak usah Bu, nggak usah diterima gitu. Tapi kan saya kasihan ya, saya kasihan, masih tetap kasihan antara rasa kasihan dengan rasa keadilan dan peraturan sekolah ini. Kemarin seperti itu. Betul sekali, karena memang kalau untuk kelas 12 itu nanti juga berkaitan dengan dapodik dari Jakpro ya, Nah, benar. iya, Itu kan agak susah menariknya nanti. Lalu iya. terkait dengan pengambilan keputusan yang Bu Rifda lakukan, apa ada hal yang membantu dalam pengambil keputusan tersebut? Hal-hal apa saja Ya yang saya tetap tadi nyari kalau tentang masalah itu saya akhirnya tetap mengembalikan untuk siswa ya. Saya kan niatnya untuk membantu siswa tersebut, kasihan kalau tidak sampai sekolah, tapi tetap saya tanya benar-benar di sekolah sana sudah benar tidak, sudah mohon maaf apa itu pembayaran di sana apa sudah lunas, kalau gitu kan. Kalau kayak nggak lunas kan di sekolah swasta nggak bisa ya, maksudnya pasti tetap di pek sama si itu sekolah asal kayak gitu, apalagi sekolah swasta kayak gitu pasti kagak kira ditokno kayak gitu. Sedangkan ini sudah kelas 12, nanti sampean untuk ujian ya apa kayak gitu. Jadi ya tahap-tahapnya seperti itu. Saya tetap tabayun atau menanya dengan detail ke sana, ke pihak muridnya itu, untuk pihak sekolah nanti sama saya juga wis gak popo. Kalau memang datanya sudah lengkap atau dia bisa ya gak apa-apa diterima, kan ini masih bulan ini gitu. Sebelum semester 2 sih nggak masalah, asalkan data-data tadi lengkap seperti itu. Saya tetap melihat asas kasihan, asas ya ayo sekolah lah, kasihan kalau nggak sekolah ya apa ini nanti kayak gitu. Berarti ya alhamdulillah dari pihak sekolah asalnya juga support, membantu, tidak memutus komunikasi seperti itu, sehingga Iya, dan datanya juga enak nggih, Bu Rifda nggih. ya. Kemudian selama proses proses pengambilan keputusan tersebut, mulai dari ada anak tersebut ingin masuk ke sekolahnya panjenengan, kemudian panjenengan juga mencari informasi dengan sekolah asalnya, apakah ada hal yang sulit yang Ibu alami? Ternyata hal yang sulit adalah dari pihak orang tuanya. Kalau sekolah asal saya sudah menerima, ternyata nggak tahu, akhirnya tetap tidak sekolah lagi, tidak datang ke sini. Berarti memang ya nggak tahu, berarti ada masalah dengan dianya atau orang tuanya, saya nggak tahu seperti itu. Jadi sampai saat ini akhirnya nggak jadi ke sini. Padahal kami sudah menerima seperti itu dari pihak sana, katanya sudah oke. Kok malah nggak datang-datang? Ya sudah, saya biarkan ya. Saya sudah tidak tahu ya, itu sudah di luar ranah sekolahan lagi kayak gitu. Oh, berarti malah orang tuanya yang menjadi istilahnya sedikit kendala seperti itu nggih? Iya, sebenarnya saya nggak tahu antara orang tua atau muridnya sendiri yang nggak mau sekolah, akhirnya seperti itu kayak gitu. Oke. Memang yang ngantarkan waktu itu bibinya, tantenya. Oke, baik, terima kasih Bu Rifda. Mungkin yang terakhir, mungkin apa yang sudah menjadi pengalaman Bu Rifda selama menjadi kepala sekolah ini, mungkin ada beberapa hal penting yang bisa kami pelajari untuk kedepannya bisa mengambil keputusan ketika menghadapi masalah yang sama atau berbeda. Apa hal penting yang mungkin bisa kita pelajari, Bu Rifda, terkait dengan pengambilan keputusan ini? Kalau saya satu pasti tidak terburu-buru ya, itu mengambil keputusan tidak terburu-buru. Yang kedua mencari kebenaran berita-berita ya, jadi semua pihak didengarkan, kita netral dulu aja kayak gitu. Nanti baru dari informasi-informasi itu nanti kita timbang ini yang mana yang lebih baik, mana yang mudorotnya sedikit atau lebih banyak untuk sekolahan, untuk anak juga. Pokoknya kita harus berimbang kayak gitu, harus nggak kesusu-susu tadi, intinya itulah. Kalau sudah harus melihat kebenaran, keadilan, dan pokoknya seperti itulah, mencapai keputusan yang baik untuk semuanya. Saya juga enak, yang pihak sana juga enak, seperti itu. Oke,
Ngoten. Baik, terima kasih Bu Rifda. Jadi mungkin ketika kita mau mengambil suatu keputusan, kita perlu berpikir tenang, kemudian mencari informasi sebanyak mungkin sehingga keputusan yang nanti kita ambil itu adalah keputusan yang bijak dan keputusan yang mungkin baik untuk semua orang atau sebagian besar orang seperti itu, nggih. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Rifda atas waktu luangnya. Nggih. Mudah-mudahan sukses selalu dan kita semua bisa dapat manfaat dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Iya, terima kasih. Salam sukses juga buat jenengan ya, lancar semuanya. Amin. Terima kasih Bu Rifda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, nggih. Bu Rifda, terima kasih.